Istri Tian Yao itu nona ketiga keluarga Kim. Hubungan kita nggak boleh ketahuan. Jadi, kamu harus mati. Dasar pasangan brengsek. Kasih aku satu kesempatan lagi. Kalian pasti bakal bayar semua ini. Udah kasih jelas ini. Kamu nggak sadar juga. Aku kira kamu sampai mati pun nggak bakal tahu. Aku bakal bikin kematian. Dia kan kayak bunuh diri. Halo? Namaku Lin Feng dari Yaoyang Group, manajer proyek. Gara-gara ceroboh, aku tanda tangan kontrak palsu. Dipecat sama bos dan kena utang yang gede banget. Halo? Maaf Pak Lin, perusahaan kami nggak terima orang bermasalah. Silakan cari tempat lain ya. Hari ini, udah 2 bulan sejak aku dipecat. Yang keempat 3 kali, ditolak wawancara. Ada apa ini? Ini sepatu bos. Coba kasih jelas ini. Kamu nggak sadar. Kalau target nggak tercapai, jual perusahaan pun nggak cukup bayar denda. Kamu tahu nggak sih? Sayang, kalian. Sayang, kok kamu udah pulang? Kok kalian bisa? Aku kira kamu nggak bakal tahu sampai mati. Nggak mungkin. Kalian kapan jadian? Ya pas kamu dinas luar dong. Kerjasama sama Ken ini sangat penting. Harus dapat proyek ini. Proyek ini, bukannya Liu yang urus selama ini. Tenang aja, aku udah atur semuanya. Tapi hari ini anniversary aku sama istriku setahun. Aku udah dari 2 minggu lalu izin. Pak Lin, cuma anniversary doang kan? Mana lebih penting dari kerja? Kayaknya kamu udah paham ya? Benar, emang aku sengaja nyingkirin kamu. Tapi tenang aja, hari peringatan kamu itu udah aku rayain. Rayainnya nggak bakal lupa seumur hidup. Dasar binatang. Kontraknya udah aku tanda tangan. Mau kamu pecat aku sekalipun, 3 hari kamu nggak bisa kirim barang, perusahaanmu tetap bakal bangkrut. Aku kasih tahu ya, dari 2 bulan yang lalu, aku udah tahu mereka mau barang itu. Kok bisa? Kok kamu tahu 2 bulan lebih awal? Kamu udah dipecat tahu. Ngapain banyak tanya? Sosial ya. Kenapa kamu kayak gini ke aku? Aku kurang baik sama kamu. Kamu baik ke aku kayak budak cinta. Aku suka sih. Sayang kamu kena kanker. Kanker itu lubang tanpa dasar. Aku masih muda. Aku pantas dapat yang lebih baik. Kan Siapa bilang yang kena kanker itu aku? apa ini? Istri Tian Yao itu nona ketiga keluarga Kim. Udah tanda tangan perjanjian pranikah. Hubungan kita nggak boleh ketahuan. Jadi, kamu harus mati. Tian Yao, dia demi kamu loh. Sampai bunuh suaminya sendiri. Sayang, tenang aja ya. Aku bakal bikin kematiannya. Kelihatan kayak bunuh diri karena rasa bersalah. Terus, aku pindahin kamu ke kantor jadi sekretaris pribadiku. Kalau gitu, kita berdua bisa bareng terus setiap saat. Kamu nakal banget. Dasar pasangan brengsek. Kasih aku satu kesempatan lagi. Aku pasti bikin kalian bayar semua ini. Bukannya aku udah mati. Aku terlahir kembali. Aku balik ke 2 bulan lalu. Sama King Group. 2 hari sebelum tanda tangan kontrak. Lin, cepat sini. Ada urusan penting. Zhang Tianyao. Pak Lin, kok melamun sih? Enggak, apa? Ya udah bagus. Perusahaan kita sama raksasa industri. Grup Kin ada proyek bareng. Kamu tahu kan? Datang. Kontrak gelap. Tahu dong, proyek yang Liu tangani. Tapi, proyek ini dari dulu, tim Liu yang ngurusin. Kenapa? Ada masalah apa? Pak Lin, kamu baru balik dinas luar. Banyak yang kamu nggak tahu. Si Liu dia, orangnya udah nggak ada. Apa? Dulu, aku juga baru tahu setelah dipecat. Liu di proyek ini 2 hari sebelum selesai, tiba-tiba meninggal. Pengumuman resminya, katanya mati mendadak. Tapi nyatanya, gara-gara Liu lagi lembur waktu itu,
Dia lihat Su Xiaoya malam itu. Datang ke kantor cari Zhang Tianyao. Zhang Tianyao takut perselingkuhannya ketahuan. Makanya dia bunuh Liu. Ini bukan proyek kita. Udah mau selesai ya. Liu dia semalam buat kejar deadline. Begadang 3 malam buat selesai kerjaan. Pagi ini waktu ketemu, dia di mejanya udah meninggal. Masuk. Bos, klaim kecelakaan kerja udah keluar. Terusnya tidak tanggung jawab 30%. Harus bayar 120 juta. Gila apa dia? Nyawa budak kayak gitu harganya 120 juta. 120 juta ini cukup buat 30% cicilan barang. Bos, 120 juta udah disiapkan keuangan. Apa mau kita? Nggak bayar. Bayar apaan sih? Langsung transfer ke Pak Li. Lunasi utang barang bulan lalu. Baik. Lin, kamu lihat sendiri kan? Sore ini gua nggak ada waktu luang sama sekali. Orang ini mati nggak pilih waktu. Harus mati di saat kritis kayak gini. Terus, proyek yang kamu pegang, lusa harus tanda tangan kontrak final. Perusahaan kita bisa sukses besar atau enggak, semua tergantung kali ini. Orang lain nggak bisa gua percaya. Jadi, lo harus turun langsung. Tapi, Kalau uang ganti rugi nggak dikasih ke Liu, ibunya gimana dong? Liu dari keluarga broken home. Dari kecil, ibunya besarin dia sendirian. Tapi, nasib nggak berpihak. 3 tahun lalu, ibu Liu kena gagal ginjal. Butuh uang buat operasi. Kalau enggak, Liu juga nggak bakal demi kontrak grup Kin. Kerja mati-matian tiap hari. Pak Lin, gua lagi bahas kerjaan nih. Ngapain bawa-bawa gitu ya? Tahu gua, ibu Liu tuh sakit parah banget. Sekarang butuh uang. Lagian, Liu celaka gara-gara proyek. Uang kita ini harus diganti. Aneh. Hari ini kok dia rasanya kayak orang lain aja. Pak Lin, gua nggak suruh dia lembur. Dia sendiri yang mau lembur. Lagian itu, kejadiannya pas dia pulang kerja. Masa itu dianggap kecelakaan kerja? Lagi pula, gua nggak bilang jangan nggak mau ganti rugi. Gua udah suruh orang selidiki. Keluarga si Liu itu cuma tinggal emaknya doang. Emaknya gagal ginjal stadium akhir. Paling cuma bisa bertahan 2-3 bulan lagi. Nanti kan, begitu emaknya mati, mau gua ganti rugi juga. Gua nggak tahu kasih ke siapa. Dulu, setelah Liu mati, ibu Liu hancur hatinya. Ditambah sakit parah, pikirannya kacau. 3 hari langsung kremasi jenazah Liu. Tapi nggak ada yang tahu, walau Liu udah mati, tapi di tubuhnya ada bukti yang bisa jerat Zhang Tianyao atas pembunuhan. Pak Lin, lu habis dinas luar balik, kok kayak beda orang ya? Kalau gua nggak salah, lu sama si Liu ini kayaknya nggak gitu akrab deh. Nggak bisa nggak apa. Soalnya aku juga dari keluarga tunggal, jadi aku ngerti rasanya. Lin, kamu harus tahu, hati baik aja nggak cukup buat sukses. Kamu masih kurang banyak, belajar lagi ya. Oke, paham. Pak Lin, soal kemampuanmu, aku percaya banget. Tapi proyek ini kan, kamu belum pernah ikut. Makanya, malam ini tinggal lembur dulu ya. Semua yang perlu dipelajari, pahami semuanya. Semua revisi langsung dibenerin sekaligus. Malam ini, jangan istirahat. Bicara penerbangan terakhir, langsung terbang ke Kyoto. Usahain besok langsung dapat kontraknya. Malam ini, kehidupan lalu. Malam ini aku lembur di kantor. Revisi proposal. 2 bajingan Anita. Selingkuh di rumahku. Kali ini, aku pasti bikin kalian hancur dan malu. Hari ini aku sama istriku. Anniversary setahun nikah. Aku udah ajuin cuti dari 2 minggu lalu. Udah cuti. Cuman anniversary doang. Mana lebih penting dari kerjaan? Perusahaan kita ada ratusan orang. Kali ini semua bergantung sama kamu. Aku masih ada klien. Duluan ya. Kayaknya aku harus kasih kamu hadiah besar. Kalau enggak gimana bisa balas kepercayaan kamu ke aku? Kali ini kamu sama Su Xiaoya nggak akan aku biarin lolos. Halo Tante, saya teman kerja Xiaojun. Saya aja kenal kamu. Kamu atasannya Xiaojun kan? Waktu Xiaojun kecelakaan, saya lagi dinas luar, belum sempat datang melayat. Ngapain kamu masih datang? Tuh, saya juga cuma orang yang mau mati. Nggak bisa lawan kalian. Apalagi bertahan lawan kalian. Xiaojun udah nggak ada. Saya juga nggak mau hidup lagi. Aku nggak mau uang ganti rugi kalian. Tante jangan mikir gitu dong. Kasih aku 2 hari.
Aku janji bawa uang ganti rugi 1,2 miliar. Utuh, nggak kurang sepeser pun. Terus, aku pasti bantu cari donor ginjal yang cocok. Tante harus tetap hidup ya. Aku mohon banget sama kalian. Aku nggak mau apa-apa. Kalian jangan datang lagi. Tante, aku nggak bohong. Kematian Xiaojun bukan kecelakaan. Tante jangan nyerah ya. Tante nggak mau sendiri. Tangkap pembunuhnya. Buat balas dendam Xiaojun. Apa? Kamu bilang apa? Aku bilang, kematian Liu Hongjun bukan kecelakaan. Bos perusahaan, masukin obat ke air minum kantor. Obat jenis stimulan. Xiaojun punya penyakit jantung bawaan, sering begadang, stres terus. Ditambah efek obat itu, makanya dia kena serangan jantung mendadak dan meninggal. Tapi kenapa? Kenapa dia mau celakain dia? Kamu sekongkol sama mereka. Kenapa kamu kasih tahu aku semua ini? Karena Xiaojun lihat dia selingkuh sama istriku. Kamu mau aku ngapain? Otopsi mayat Xiaojun. Tes obat secepat mungkin. Dan kamu harus tetap hidup. Tunggu sampai bos kami dihukum. Balas dendam buat Xiaojun. Aku ngerti. Ini ada 50.000. Passwordnya tanggal lahir Xiaojun. Tunggu sampai semuanya selesai. Uang ganti rugi lainnya akan saya bawa ke sini. Baik. Tante, saya ada urusan penting dulu ya. Soal Xiaojun. Tolong ya, Tante. Masuk. Duduk. Su Xiaoya udah hamil 3 minggu. Tapi kenyataannya, aku sering disuruh Zhang Tianyao dinas luar udah lebih dari 2 bulan. Dan selama 2 bulan itu, aku nggak pernah tidur sama Su Xiaoya. Pak Lin, 5 hari lalu, istri Anda datang periksa kehamilan. Cuma cowok yang nemenin dia. Saya nggak kenal. Ini orangnya. Iya, dia. Kemarin aku ada urusan keluar kota. Jadi asistenku yang antar istriku. Ada satu hal lagi, Bapak harus siap mental dulu. Kami temukan istri Bapak, kena kanker usus, baru masuk stadium akhir. Dalam sebulan sel kankernya mulai menyebar. Gejalanya bakal muncul paling lama 2 bulan. Kamu baik banget kayak anjing peliharaan. Aku suka sih. Sayang kamu kena kanker. Kanker itu lubang tanpa dasar. Aku masih muda banget. Aku pantas dapat yang lebih baik. Iya kan? Siapa bilang yang kena kanker itu aku? Dokter, dia masih punya waktu berapa lama? Kalau kondisinya bagus, sekitar 1,5 tahun. Kalau enggak, 6 bulan. Dalam kondisi ini, bayinya pasti nggak bisa selamat. Kami butuh Bapak di waktu yang tepat. Kasih tahu pasiennya. Usahakan jangan sampai bikin pasien terlalu shock. Tenang aja. Aku pasti cari waktu yang paling tepat buat bilang ke dia. Baik, dokter. Terima kasih.
Xiaofeng, Ada apa? Ma, Hari ini anniversary nikahan aku sama Xiaoya. Aku lagi dinas di luar, nggak bisa pulang. aku udah pesan bunga mawar sama kue. Nanti tolong mama anterin ke rumah ya. Aku mau kasih Xiaoya kejutan. tentu nggak masalah. Jam berapa? Aku udah tanya Xiaoya. Ya hari ini lembur sampai jam 8. Mama datang sebelum jam 8 aja. Ya, oke. Xiaofeng, Kamu baik banget sama Xiaoya. Tina saja sibuk kini. masih ingat anniversary nikah sama Xiaoya? Tenang aja. Mama berangkat sekarang. Makasih ya, Ma, repot-repot. Nanti pulang dinas aku bawain oleh-oleh. Yang perlu disiapkan. Udah aku siapin semua buat kalian. Kalian jangan sampai bikin aku kecewa ya. Aku ingat berita yang kudengar sebelum mati di kehidupan sebelumnya. Istri Zhang Tianyao. Ternyata nona ketiga dari grup Qin, Zhang Tianyao. Sebenarnya siapa dia? Aku ingat 3 keluarga besar Jingdo kayaknya ada yang marga Zhang. Jangan-jangan Zhang Tianyao ini orang keluarga Zhang. Beneran keluarga Zhang. Oh begitu rupanya. Sekarang aku paham apa yang terjadi. Keluarga Qin selalu ada rumah. Nona besar dan nona ketiga keluarga Qin berebut hak waris grup Qin. Nona besar Qin Yiran cantik dan berbakat. Sendirian saja, dia menopang setengah bisnis keluarga Qin. Tapi karena nolak dijodohkan, dia dikekang keluarga. Makanya nona ketiga Qin Xiao bisa ambil kesempatan, tapi kemampuan Qin Xiao sendiri terbatas. Dia nggak pernah menang. Jadi kali ini Qin Xiao bocorkan info ke Zhang Tianyao. Mereka kerjasama dari dalam dan luar mau bikin Qin Yiran kaget dan nggak siap. Sayang kamu udah pulang. Sayang. Istri Tianyao itu nona ketiga keluarga Qin. Ada perjanjian pranikah. Hubungan kita nggak boleh ketahuan. Jadi, kamu harus mati. Kayaknya nona ketiga keluarga Qin ini nggak tahu kalau Zhang Tianyao punya niat jahat. Sayang juga. Sayang aku nggak punya status atau latar belakang. Cuma pekerja biasa. Mau balas dendam aja harus hitung-hitung langkah. Padahal tontonan sebagus ini. Gimana, Bos? Harusnya undang orang 3 keluarga besar Jingdo ke sini nonton bareng. Sayang, kamu tadi udah pulang. Sayang. Aduh, baru 2 hari nggak ketemu. Udah nggak sabar ya? Nggak takut ketahuan dia di rumah. Sayang. Sayangku. Sayang. Tenang aja, Beb. Lin Feng si bodoh itu lagi lembur di kantor sekarang. Bentar lagi, dia naik pesawat ke Kyoto buat meeting. 2 hari ini, nggak ada yang ganggu kita. Kalau gitu 2 hari ini, aku mau kamu temenin terus. Oke, sayang. Halo sayang. Katanya malam ini pulang dari dinas kan? Kok udah malam belum pulang juga? Kantor ada urusan dadakan. Hari ini nggak bisa pulang. Kok ada urusan lagi sih? Udah 2 bulan nggak ketemu.
Nggak bisa besok aja sibuknya. Nggak bisa, ini penting banget. Malam ini aku nggak bisa pulang. Besok? Harus kejar pesawat pagi. Kayaknya baru besok malam bisa balik. Maaf ya sayang. Hari ini anniversary setahun kita. Aku nggak bisa temenin kamu. Kenapa sayang? Kenapa sayang? Nggak apa-apa, Mak. Aku cuma mikir, Gusman itu jahat banget. Kamu udah dinas 2 bulan. Nggak boleh pulang sama sekali. Kantormu nggak ada orang yang bisa kerja ya? Masa manajer kayak kamu tiap hari harus turun lapangan? Jahat banget. Jahat kenapa? Bukannya kamu suka yang nakal? Aduh, jangan gitu. Sayang, Kamu lagi ngapain? Di sana. kok ada suara cowok? Mana mungkin. Aku sendirian di rumah kok. Itu suara dari TV. Oh, TV ya? Ya kan kamu lagi nggak di rumah. Aku bosan. Aku lagi belajar yoga dari TV nih. Aku sendirian di rumah bingung mau ngapain. Ah, sayang. Maaf ya, Aku emang lagi sibuk banget. Nggak sempat nemenin kamu. kalau ini udah selesai, aku pasti nemenin kamu. Ganti hari jadi kita yang setahun. Yang kemarin. Aduh, Mas sayang. Kerja itu penting. Aku yoga dulu ya. Udah ya, tutup. Tunggu sayang. Ada apa? Kalau aku nggak bisa pulang, buat hari jadi kita, Berarti aku udah beliin kado. udah aku taruh di belakang sofa. Apa? Itu kado. Kamu udah pulang? Kamu udah pulang tadi? Aku pulang tadi sore sebentar. Aku buru-buru revisi proposal. Jadi taruh kado aja. Terus pergi lagi. Cepat buka dong, lihat. Oh, oke. Sayang. Kamu kasih aku ini ternyata? Gimana? Suka nggak sayang? Kita udah program hamil setengah tahun lebih. Udah waktunya ada perkembangan baru kan? Aduh, Sayang, suara apa itu tadi? Ah, enggak apa-apa sayang. Aku cuma kesandung sebentar. Kado yang kamu kasih ini, aku suka banget. Udah ya, nggak usah lama. Kamu kerja dulu aja ya. Bisa nggak sih diam dulu? Kalau dia tahu gimana dong? si bodoh itu mah. Di depan mata juga nggak sadar. Tapi kamu nih, kenapa buru-buru matiin telepon? Di depan dia gini, bukannya lebih seru ya? Oh, jadi kamu suka main telepon-teleponan gitu ya? Kalau gitu, aku telepon dia sekarang ya. Oh, aku baru tahu sih. Kamu se-opening ya? Tapi udahlah, sekarang mending jangan bikin dia curiga dulu. Soalnya masih butuh dia tanda tangan kontrak. Jangan sampai gagal urusan besar. Terus kamu suka baju ini enggak? Ini kan dari suamimu loh. Yakin mau pakai buat aku? Dia udah kasih ke aku. Jadi ya, mau pakai buat siapa? Ya terserah aku dong. Sebenarnya sih, aku orangnya lebih suka turun tangan langsung. Siapa? Siapa tuh? Bukannya kamu bilang Linfangnya nggak pulang kan? Sembunyi. Mana aku tahu. Cepet. Masuk sana. Masuk. Mama. Mama. Kok Mama datang? Xiaoya, katanya kamu lembur sampai jam 8 kan? Tadinya sih mau lembur. Tapi udah selesai jadi pulang duluan. Mamaku tiba-tiba datang nggak bilang dulu. Kaget aku. Hari ini kan anniversary pernikahan. Kamu sama Lin Feng. Lin Feng lagi sibuk kerja. Dia nggak sempet pulang. Dia pesan bunga sama kue. Suruh mama anterin ke sini. Mau kasih kejutan sebenarnya. Nggak nyangka kamu udah pulang. Tapi kok kamu tegang banget sih? Terus ini di rumah, kok lampunya nggak nyala? Lagian kenapa di rumah nggak nyalain lampu sih? Lin Feng lagi.
Oh, aku nyalain. Aku baru sampai rumah. Baru sampai. Belum sempet nyalain lampu. Itu tadi gugup. Gimana nggak gugup coba? Itu kan Linfeng kan nggak ada di rumah. Aku sendirian di rumah. Aku takut dong. Takut ada orang jahat. Aduh, makasih ya. Makasih banget udah repot kesini. Makasih ya. Yang harus kamu makasih itu Lin Feng. Dia tiap hari sibuk kerja, tapi masih mikirin kamu terus. Ya, tahu. Nanti aku telepon buat makasih dia. Aku inget sih Feng. Bukannya nggak suka warna coklat ya? Kok beli sepatu kulit warna coklat? Ada apa ini? Kenapa Xiaoya kelihatan aneh gitu? Aduh, Ma. Kamu ngapain ke kamar aku? Kamu ngapain ke kamar tidurku? Enggak kok. Aku cuma mau lihat kamu ada baju kotor enggak mau aku cuci. Kok reaksimu lebay banget sih? Aku nggak lebay kok. Sini, aduh. Duduk. Jadi gini, kamu pasti capek banget datang jauh. Aku mau kasih kamu minum dulu. Soal baju itu, aku sendirian di rumah. Nanti aku cuci sendiri kalau lagi senggang. Xiaofeng sering dinas keluar kota, jarang pulang. Xiaoya pengantin baru yang baru nikah. Bohong ke Xiaofeng bilang lembur. Tapi malah sendirian di rumah. Baju berantakan. Tegang banget. Di depan pintu ada sepatu yang bukan punya Xiaofeng. Kamar tidur juga dijaga, nggak boleh masuk. Xiaoya ini jangan-jangan selingkuh ya? Aduh. Kenapa, Ma? Aku ambilin handuk. Handuknya mana? Mama! Ngapain sih? Ma! Kok sepi? Apa aku mikir terlalu jauh ya? Ma! Mama curiga aku selingkuh ya? Xiaoya, jujur sama mama. Kamu ada khianatin Lin Feng nggak? Ma, mana mungkin sih? Aku kan anak mama. Mama kan udah tahu aku orangnya gimana. Aku sama Lin Feng udah mau program hamil nih. Mana mungkin di saat kayak gini aku selingkuh? Maaf ya Xiaoya, mama salah paham. Mama beneran khawatir kamu. Coba pikir, Lin Feng kerjanya bagus. Gajinya gede, baik sama kamu. Terus berbakti lagi ada berapa sih? Emang jarang banget kamu itu mama yang besarin. Kamu orangnya gimana? Mama paling tahu. Lin Feng sibuk kerja, jarang nemenin kamu. Kalau kamu ada rasa lain, mama sebenarnya bisa ngerti kok. Ma, maksud mama apa sih? Ma, maksudnya apa sih? Masa kamu nggak ngerti maksud mama? Kalau kamu emang udah punya pikiran lain, harus buka mata lebar-lebar. Lihat dulu latar belakang orangnya. Jangan sampai cari yang lebih jelek dari Lin Feng kan. Perempuan itu ya, harus selalu mikirin masa depannya, harus punya cadangan. Ngerti kan? Kesadarannya, emang ibu sama anak ya? Satu lebih berani dari yang lain. Nah, sekarang kamu ngerti maksud mama. Jujur sama mama, kamu ada orang lain ya? Serius nih? Bilang enggak ya? Jangan-jangan mama selama ini sukanya sama Lin Feng. Cuma pura-pura doang. Acting semua. Udahlah, mama percaya kamu belum cari. Tapi mama udah berpengalaman. Mama kasih nasihat sebelum benar-benar mutusin. Jangan sampai melewati batas. Apalagi soal beginian. Jangan bohongi cowok. Cowok soal ginian tuh sensitif banget. Kamu nggak bisa nyembunyiin. Makanya ya, kalau kamu emang udah punya gebetan, harus bawa ke sini biar mama lihat. Mama tahu situasinya, baru bisa bantu kamu. Ngerti kan? Emang ibu kandung ya? Aku udah tahu, bisa sekarang nggak salah. Pasti bukan orang benar. Oke, mama pulang dulu ya. Kamu beresin terus istirahat ya. Ada apa-apa telepon mama. Ya, Ma. Hati-hati, Ma. Dadah. Itu rasanya kayak hari pertama aku kenal ibuku ya. Tunggu. Orang pengalaman. Jangan-jangan ibuku dulu juga. Udah pergi. Aduh, untung aku cepat tanggap ya.
Tapi sayang, kita harus sepakat dulu ya. Hubungan kita cuma boleh rahasia. Nggak boleh ketahuan sama sekali. Aku tahu. Tapi aku ngerasa kayaknya ibuku udah tahu deh. Yakin kamu? Nggak yakin sih. Cuma perasaan aja. Kalau nggak bisa lagi, besok bilang aja ke ibumu. Excuse. Emang sih ya, sembunyi-sembunyi itu seru banget. Tapi ya, risikonya emang gede banget sih. Besok, begitu Lin Feng tanda tangan kontrak, langsung aku pecat dia. Nanti, cerai sama dia. Surat cerai udah aku siapin dari dulu. Besok aku cerai sama dia. Jadi artinya, malam ini terakhir kalinya kamu sebagai istri Lin Feng main sama aku. Kalau gitu kamu harus puasin aku ya. Aduh. Aku tadi deg-degan sampai kelihatan gini. Aku mandi dulu ya. Sekalian pakai ini buat kamu lihat. Lin Feng, malam ini aku tunjukin ke kamu gimana aku urus istrimu. Kamu harus kasih yang terbaik ya. Bukan cuma aku doang yang nonton kamu. Aku nggak akan biarkan tragedi masa lalu terulang. Sangtiannya Susya ya. Besok, aku akan buat kalian kehilangan semuanya. Maaf, bos kan lagi istirahat. Terima kerja sama bisnis. Besok jam 8 pagi, baru kita bahas. Aku punya info. Yang bisa bikin boskin kamu jadi direktur utama grup Kin. Soal itu. Ini penting banget. Tolong sampaikan. Ada apa? Orang di telepon ini bilang dia punya info buat Anda soal jadi direktur. Saya Kim Iran. Ini siapa ya? Saya direktur utama grup Hai Sinyoyang. Lin Feng. Grup Kin besok akan buka. Tetap proyek Padang Silicon. Proyek ini Baru awal bulan ini. dapat persetujuan dari grup Kin secara internal. Setahu gua, perusahaan kita 2 bulan lalu. Udah tahu semua detailnya. Sampai sekarang, Perusahaan kita udah produksi. 30% dari total kapasitas. Kok bisa gitu? 2 bulan lalu, proyek itu baru aja dimulai. Cuma petinggi yang tahu. Perusahaan jauh di high-sec. Gimana bisa tahu? Jangan-jangan Pak Lin maksud Anda? Ada orang dalam di grup Kin yang bocorkan info duluan. Betul. Pak Lin, ini serius. Tanpa bukti kuat. Maaf, saya sulit percaya. Hubungannya Anda bagus saja. Bukti tentu ada. Saya yakin, Pak Kin, Anda pasti lagi cek latar belakang. perusahaan kami kan nggak perlu repot. Direktur perusahaan kami, namanya Zhang Tianyao. Anak haram keluarga Zhang di Beijing. 3 tahun lalu, dia menikah sama nona ketiga Kin. Inisial. Pernikahan politik. Keluarga Zhang. Betul. 3 tahun lalu Zhang Tianyao datang ke High City. Dan mendirikan Yaoyang Group sendiri. Kerjasama dari dalam sama Kin Xiao. Hasilnya cukup bagus. Saya rasa, Nona Kin pasti lebih paham dari saya. Kenapa Anda bantu saya? karena saya juga butuh bantuan Pak Kin. Saya naik penerbangan malam ini. Berangkat. Besok jam 7 saya ke kantor Anda untuk bicara. Baik, besok jam 7. Saya sediakan setengah jam. Siap. Carikan saya info. Kin Xiao 3 tahun ini sama Yaoyang Group. Semua kerja sama bisnis mereka. Ya, Emang pantas disebut bunga tertinggi Kin Group. Bukan cuma hebat, cantiknya juga luar biasa. Pak Lin, makasih buat buktinya. Ini sangat bantu aku. Bocorkan rahasia bisnis keluarga. Cuman ini aja. Udah cukup buat jatuhkan kubu Kin Xiao.
Aku mau bersaing adil sama dia. Nggak nyangka dia bakal pakai. Cara kotor kayak kita gitu. Dengan kemampuan Nona Kids, bersaing adil pasti bukan masalah. Aklim, boleh kasih tahu aku kenapa kamu lakuin ini semua? Jujur aja ya, aku punya dendam besar sama Zhang Tianyao. Sekarang aku mau bikin dia hancur total. Nggak bisa bangkit lagi. Kehilangan semua. Dia bukan dia, kenapa bisa? Wanita ini. Benar dia istriku. Video rekaman ini direkam waktu nelpon kamu kemarin. Dan lagi, kemarin itu aku dan dia. Hari jadi pernikahan setahun. Jadi kamu mau aku bantu lawan Zhang Tianyao? Dendamku ya aku sendiri yang balas. Terus kamu butuh aku ngapain? Ya tanda tangan kontrak dong. Kemarin udah aku bilang kan, perusahaan kami 2 bulan lalu udah mulai produksi. Sekarang udah capai 30%. Target akhir bisa sampai 130%. Ini pasti bisa tercapai. Makanya kontrak ini mau saya tanda tangani sama Bos Qin. Kalau yang ini? Yang ini udah saya ubah sedikit. Tunggu sebentar, saya telepon dulu. Halo, siapa? Bos, kontrak kita ada masalah sedikit. Nanti waktu tanda tangan, suruh dia tanda tangan yang tambah 30%. Masalahnya apa? Total kontraknya Beda sama rencana awal kita. harus nambah hampir. Mau nambah berapapun, harus tanda tangan. Itu kamu nego sendiri. Ingat ya. Kerjasama sama King Group harus dapat. Tapi dia kan... Nggak ada, tapi harus dapat pokoknya. Siapa? Suamimu? Oh. Dia di sana? Pak Qin dengar sendiri dari bos kami. Berapapun ditambah, tetap tanda tangan. Kamu kejam banget ya. Aku kejam. Ini semua dia yang ngajarin. Jadi mulai sekarang, buat Zhang Tianyao, grup Yaoyang udah bangkrut. Aku paham sekarang. Kamu mau aku bantu rebut grup Yaoyang? Betul, aku mau Zhang Tianyao hancur reputasinya. Nggak punya apa-apa, Nam. Biarin dia sendiri. Serahin perusahaan anaknya ke tanganku. Zhang Tianyao mau pakai kontrak palsu buat tendang Lin Feng. Tapi Lin Feng balas pakai cara yang sama. Asal aku jatuhin Qin Xiao, aku bisa kapan aja bikin. Kontrak kapasitas 1000% itu batal. Paling taruhanmu gede banget loh. Menang kalahmu tergantung keputusanku. Kamu nggak takut aku khianatin? Tusuk dari belakang. Aku yakin Nona Qin nggak akan kecewain aku. Senang kerja sama Pak Lin. Senang kerja sama. Belum pergi juga, udah sehari semalam loh. Bisa banget ya ribut. Mak, nanti kesini sebentar ya. Xiaofeng, kamu udah pulang? Mak, nanti kesini sebentar ya. Kenapa, Xiaofeng? Kok suaramu kayak ada masalah gitu? Su Xiaoya selingkuh. Aku mau cerai. Xiaofeng, kamu yakin? Xiaoya itu? Dia selingkuh? Iya, dia selingkuh. Kayaknya mama dukung kamu. Kamu baik banget sama dia. Diperlakukan kayak ratu. Malah selingkuh. Cerai, harus cerai. Ma, nanti pas datang, bantu aku acting ya. Bila
Mama mau jual rumah kampung buat obatin aku. Tapi si Alfon, kalau cerai sekarang, harta harus dibagi dua sama dia. Tenang aja, Ma. Udah aku atur semua. Tadi malam, rumah sama mobil udah. Aku gadaikan semua. Kalau dia mau, ya udah kasih aja semua. Oke, tunggu ya. Mama segera sampai. Sayang, kenapa? Sayang, kemarin aku sibuk terus. Kue buat kamu. Udah mama bawa ke sana. Lupa nanya. Udah makan? Udah, manis banget, enak. Makasih ya sayang. Syukurlah udah makan. Oh iya sayang. Aku siapin kejutan buat kamu. Kejutan apa? Kerjaanku udah selesai duluan. Sekarang aku udah di bawah apartemen. Sayang, kok tiba-tiba pulang? Kamu 2 bulan gak pulang, aku gak beresin. Rumah berantakan. Tunggu aku beresin dulu ya. Gak apa. Nanti aku bantu beresin barang. Aku naik sekarang ya. Jangan sayang. Aku siapin kejutan buat kamu. Aku gak tahu kamu pulang secepat ini. Belum siap nih. Aku mau makan itu. Mochi yang dijual di depan. Beliin dong ya. Kamu balik, aku udah selesai beresin. Aku tahu kamu mau makan. Udah aku beliin. Tunggu aku naik sekarang. Tunggu 2 menit. Tunggu. Saya nggak usah siapin kejutan buat aku. Aku buru-buru pulang, ada yang mau aku omongin. Ini penting banget. Tunggu ya. Aku sampai. Bukan. Keluar cepat. Keluar, jangan di sini. Di sini nanti dia datang lagi gimana? Aduh, bawel deh. Cepat masuk. Nanti aku tahan dia. Kamu cepat ya. Kamu lari keluar. Dengar gak? Pelan-pelan dong kena muka aku. Sayang, Istriku bilang, nggak usah buru-buru. Tunggu aku pulang, kita beresin bareng. gak apa-apa, rumah ini udah berantakan banget. Tetap harus diberesin tadi dulu. Sayang, aku ambilin sandal ya. 2 bulan nggak ketemu. Istriku jadi perhatian banget ya. Gawat. Bentar sayang. Kok ada sepatu cowok di rumah kita? Sayang, kamu. Bukan apa-apa kok. Jangan mikir yang aneh-aneh. Ini gara-gara kamu tahu. Gara-gara aku. Ya dong. Kamu kan lama gak di rumah. Sekali dinas langsung 2 bulan. Aku takut sih. Aku lihat di internet. Katanya taruh sepatu cowok di depan pintu. Maling sama perampok gitu. Jadi gak berani masuk. Tapi orang lain kan naruhnya di luar. Kok kamu taruh di dalam? Haha, gitu ya? Oh, tapi aku pikir-pikir lagi. Sistem keamanan komplek kita udah cukup bagus kan? Aku taruh ini cuma buat tenang aja sih. Sayang, ini gara-gara kamu. Kamu sering nggak di rumah, aku jadi khawatir. Sayang. Maaf ya. Gara-gara aku sering dinas luar, kamu jadi was-was di rumah. Nggak apa-apa, Bu, aku ngerti kok. Kamu juga demi keluarga. Makanya kerja keras cari uang kan? Aku kuat kok mencamanin ini. Sayang, ganti sandal dulu yuk. Sayang, kamu pasti capek ya seharian kerja. Aku ambilin minum ya. Minum dulu. Sayang. Kamu sendirian? Habisin kue sebesar ini?
Sayang, kamu tahu aku kan? Aku suka banget kue. Hari ini aku nggak makan sama sekali. Cuma makan kue doang. Oh gitu ya. Tunggu deh. Kok ada 2 piring? Sayang, ada tamu ya di rumah? Aduh, kamu lupa ya? Kemarin kan kamu suruh mama anterin kue sama bunga. Aku makan bareng sama dia. Berani banget kamu ngomong gitu. Mama kamu kan diabetes. Kamu berani kasih dia makan kue? Aduh, aku juga udah bilang sama dia. Suruh jangan makan. Tapi dia bilang sedikit, nggak apa-apa kenapa. Ya nggak apa-apa sih makan dikit. Kukira ada tamu di rumah. Mana mungkin aku bawa orang ke rumah. Sayang. Meja ini kok jadi jauh banget? Kamu ngapain sih? Aku lagi yoga nih. Kemarin kan udah aku bilang lewat telepon. Oh ini, enak banget latihan di karpet ini. Hemat beli matras juga. Lihat ya, aku tunjukin. Praktis banget kan? Suamiku. Suamiku Sayang, oh sayang. Aduh, kamar ini berantakan banget. Udah lama nggak dibersihin. Aduh, AC nyala tapi jendela nggak ditutup. Boros listrik. Tapi AC-nya udah lama nyala. Pengap banget, makanya aku buka jendela. Sayang, kamu cium nggak? Kok ada bau aneh ya? Kayaknya dari bawah kasur deh. Nggak ada kok sayang. Sayang, itu bau papan kasur yang berjamur. Aku udah cium minggu lalu. Aku mau panggil itu. Jasa kebersihan buat beresin. Tapi lupa, soalnya sibuk. Sibuk lupa. Tapi baunya nggak kayak jamur deh. Kayak bunga anggrek. Sayang, jangan. Jangan. Sayang, kenapa kamu takut banget? Jangan-jangan waktu aku nggak di rumah, kamu selingkuh ya? Cowok itu sekarang sembunyi di bawah kasur kan? Sialan, kapan aku pernah sehina ini? Lin Feng, awas kau. Pasti akan kubalas. Aku bilang dulu ya, kita cuma bisa main diam-diam. Nggak boleh sampai ketahuan orang lain. Pernikahanku sama Qin Xiao nggak boleh terganggu sama sekali. Asal aku nggak kena masalah, aku jamin kamu hidup enak seumur hidup. Kalau nggak, kita berdua bakal celaka, ngerti? Habis semuanya habis. Zhang Tianyao pasti kesal banget ya. Tenang dulu. Ini cuma bunga kecil yang aku ambil dari dia. Harga yang sebenarnya masih nanti. Nanti kamu harus siap terima ya. Sayang, kamu tahan aku karena kamu sembunyiin sampah di bawah kasur ya. Sampah apa? Aku baru pergi 2 bulan. Kamu bikin rumah jadi kayak gini. Semua sampah ditaruh di bawah kasur. Aneh kalau nggak bau. Iya, maaf ya. Maaf ya, sayang. Aku takut kamu pikir aku jorok banget. Makanya aku panik gitu. Aku nggak bakal gitu lagi deh. Ini bau banget. Besok jangan lupa panggil pembantu buat bersihin. Aduh, kaget banget. Untung nggak ketahuan. Kalau nggak bisa celaka gua hari ini. Suara apa tuh? Gue denger ada orang ngomong di dalam. Nggak ada kok. Sayang. Iya. Sayang, kamu salah dengar kali. Tadi kan udah lihat sendiri. Nggak ada orang. Mungkin aku capek banget. Jadi salah denger. Ya, yuk pergi. Lin Feng, brengsek lu. Urusan hari ini besok gue balas sekalian.
Sayang, tadi kamu curiga aku selingkuh ya? Sayang. Maaf ya sayang. Aku lagi sibuk banget. Susah payah pulang. Malah curiga kamu. Aku beneran cinta kamu, makanya khawatir gitu. Sayang, aku ngerti kok. Udah jangan bahas itu. Udah 2 bulan nggak ketemu. Kamu kangen aku nggak? Ya, pasti kangen dong. Tiap ada waktu aku mikirin kamu terus. Kalau enggak, mana mungkin aku langsung pulang. Sayang, mulai sekarang aku bakal temenin kamu terus. Apa kamu nggak pergi lagi? Iya, emang kamu nggak mau aku temenin? Enggak, mana mungkin sih. Udahlah, lupain aja. Sayang, kita udah 2 bulan nggak ketemu. Udah lama nggak mesra. Sayang, kamu nggak kangen aku ya? Enggak kok, sayang. Kita udah lama banget nggak ketemu. Kamu tiba-tiba mesra gini. Aku agak kaget aja. Apanya yang kaget sih? Aku kan istrimu. Hei. Kamu masih nggak percaya aku? Kamu masih mikir aku selingkuh, nganggap aku kotor? Hei. Enggak, sayang. Aku cuma kemarin begadang semalaman. Capek banget, sayang. Gimana kalau lain kali aja ya? Sayang, kamu tiduran aja. Biar aku yang manjain kamu. Udahlah, capek banget sayang. Ada apa? Kok kayak ada suara di pintu? Sayang. Mana ada suara apa-apa? Aduh, kamu emang ya masih capek banget. Gimana kalau nanti aja kalau kamu udah istirahat? Maaf ya sayang, aku bikin kamu nggak nyaman. Sayang, kamu kenapa sih? Oh, aku cuma tiba-tiba ngerasa aku terlalu egois. Hal kayak gini tuh nggak bisa dipaksa. Cepet banget berubahnya ya. Gak apa-apa sayang. Yang penting kamu ngerti aku. Oh iya, sayang. Tadi katanya mau ngomong sesuatu sama aku kan? Mau ngomong apa? Hah, dia mau bilang apa sih? Tadi di bawah kasur. Jangan-jangan dia udah tahu soal aku sama dia nyauk. Apalagi bohong soal ginian. Cowok sendiri. Cowok tuh soal gini sensitif banget. Kamu nggak bisa nyembunyiin. Sayang, aku... Sayang, kenapa? Kalau terjadi sesuatu, kamu gak akan tinggalin aku kan? Maksudnya apa? Dia mau bilang apa sih sebenarnya? Mana mungkin? Waktu kita nikah dulu, bukannya kita udah sumpah di depan semua orang, dalam sehat maupun sakit, dalam miskin maupun kaya, akan saling mencintai selamanya. Enggak, akan pisah. Sayang, kenapa sih sebenarnya? Cepat bilang dong. Sebenarnya kemarin aku mau pulang buat jujur sama kamu. Tapi aku pikir kemarin itu hari jadi pernikahan kita setahun. Ditambah lagi ada urusan mendadak di kantor. Jadi gak sempet bilang. Jujur apa? Sayang, kamu harus siap-siap ya. Sayang, kenapa sih sebenarnya? Cepat bilang dong. Aku sakit.
Penyakitnya parah banget. Obatnya mahal banget. Dan belum tentu bisa sembuh juga. Ah, sayang. Aku kira ada apa. Cuma sakit doang kan? Kalau sakit ya kita obatin. Sekarang teknologi kedokteran udah canggih banget. Penyakit apa aja bisa sembuh. Coba bilang dulu sakitnya apa. Kanker. Aku kena kanker usus. Udah stadium akhir. Kanker, Lin Fang ternyata kena kanker. Stadium akhir lagi. Berarti dong, ancaman terbesar gue sama Tianya bakal hilang. Gue bahkan bisa untung gede nih. Tapi kok kebetulan banget ya? Jangan-jangan ini jebakan. Sayang, tadi kamu bilang ke aku, kamu bakal selalu setia sama aku selamanya. Kamu bakal obatin aku kan? Kamu bakal rawat aku kan? Sayang, kok kamu tiba-tiba kena kanker sih? Kamu nggak lagi bohongin aku kan? Mana mungkin aku bohong soal ini? Sayang, kantormu kan tiap tahun ada medical check up. Kok bisa tiba-tiba kena kanker? Stadium akhir lagi. Dokter bilang, penyakit ini susah kedeteksi. Sebelum parah, kadang check up juga nggak ketahuan. Lagian kerjaan aku juga sibuk banget terus. Makan sama tidur juga nggak teratur banget, jadi risikonya lebih tinggi dari orang biasa. Ini masalah gede banget. Gede banget. Aku perlu mikir dulu. Aku harus cari cara dulu. Tunggu sebentar ya. Zhang, Tianya, ada apa sih? Ceroboh banget. Zhang Tianyao, kenapa sih? Ceroboh banget. Ngapain sih? Asisten Qin Xiao ya? Mau kasih tahu Zhang Tianyao soal kontrak itu? Nggak nyangka ada kejutan tak terduga nih. Pak Zhang akhirnya angkat juga. Ada masalah. Lin Feng yang Bapak bilang. Dia nggak datang tanda tangan. Aku tahu. Bapak udah tahu. Nggak usah kamu urus. Aku ada rencana. Bapak udah ngomong sama Bukin soal ini. Aku harus bilang apa? Bilang ke Xiao, jangan khawatir. Aku kasih dia kejutan. Suruh dia tunggu aja. Tapi... Ada apa sih? Telepon sama siapa? Kenapa Xiao ya? Ma, ada masalah besar. Lin Fang kena kanker. Cepat kesini, Ma. Apa? Kamu yakin Xiao ya? 100% yakin. Kanker usus stadium akhir. Aku udah lihat hasil tesnya. Xiao ya, soal yang mama tanya semalam. Kamu harus jelasin ke Mama sekarang. Dia siapa? Kerja apa? Dia baik sama kamu? Ma, ternyata Mama udah tahu ya. Ya iyalah, tek kamu itu. Mama bukan kemarin lahir. Mana nggak kelihatan? Maaf ya, Ma. Ada alasan tertentu. Aku nggak bisa kasih tahu siapa dia. Tapi status dan kedudukannya semuanya lebih bagus dari Lin Fang. Dan dia tulus sama aku. Pasti bisa jamin masa depanku. Kalau gitu ya putus aja. Cerain dia. Dan harus cari segala cara. Biar dia pergi tanpa apa-apa. Aku juga mikir gitu. Kamu tahan dia dulu. Mainin perasaannya. Omongin baik-baik. Mama bentar lagi sampai. Oke. Kalau Lin Fang nggak bisa kasih hidup yang kamu mau, wajar kamu cari yang lebih baik. Yang salah itu dia.
Bukan kamu. Sayang. Sayang, jangan sedih dulu dong. Soal kanker itu, aku mau ngobrol sama kamu. Ya sayang, aku dengerin. Bilang aja. Kamu tahu soal kanker? Kamu tahu tingkat kesembuhannya rendah banget kan? Aku udah tanya dokter. Dokter pasti udah bilang ke kamu kan? Betapa sakitnya proses pengobatan kanker. Harus kemoterapi, suntik, minum obat, seluruh tubuhmu bakal ditusuk selang di mana-mana. Proses pengobatan kanker itu menyiksa banget. Banyak pasien kanker yang matinya bukan karena kanker, tapi tersiksa sampai mati karena proses pengobatannya. Kamu tahu semua ini kan? Aku tahu semuanya. Tapi aku mau coba. Kita baru nikah setahun lebih. Kita udah usaha punya anak hampir setengah tahun. Anaknya aja belum ada. Aku masih punya banyak mimpi. Aku masih mau hidup. Aku masih mau. Sayang, tenang dulu ya. Aku paham perasaanmu. Nggak ada orang yang nggak takut mati. Tapi kita harus mikir ini dari kenyataan yang ada dong. Sayang. Maksud kamu apa? Kamu nggak mau aku berobat? Bukan gitu. Aku cuma mau jelasin soal ini. Biar kamu ngerti. Kamu tahu kan, orang yang kena kanker itu peluang hidupnya kecil banget. Apalagi kamu sekarang udah stadium akhir. Kamu tahu stadium akhir artinya apa kan? Kalau kanker udah stadium akhir, so kankernya bakal menyebar. Nyebar ke seluruh tubuh kamu. Dan pengobatan kayak gitu lebih susah dari pengobatan biasa. Biayanya juga bakal naik berlipat-lipat. Dulu aku punya teman kuliah. Dia kena kanker pankreas. Uang keluarganya habis semua. Akhirnya orangnya juga pergi. Jadi, kamu mau aku diam aja gitu? Pelan-pelan mati. Maaf ya sayang. Sayang, aku tahu ini susah banget buat kamu terima. Tapi ini udah aku pikirin matang-matang. Ini keputusan yang paling benar. Kalau kamu nggak berobat, kamu bisa lakuin hal-hal yang kamu mau. Nikmatin hidup sepuasnya. Biar hidup ini nggak sia-sia. Terus di hidup kayak gitu masih ada kamu nggak? Sayang, kita kan suami istri. Aku udah mikirin kamu. Kamu juga harus mikirin aku dong. Sayang, kamu mau ngomong? Kita cerai aja. Apa? Tadi pagi kamu baru bilang mau sama aku selamanya kan? Janji nikah kita itu bohong semua. Kamu nggak cinta aku? Nggak gitu. Aku beneran cinta kamu. Aku tulus sama kamu. Terus kenapa mau cerai? Aduh, Linfeng. Kamu nyakitin aku. Linfeng, tenang dulu. Aku beneran cinta kamu. Makanya kan aku bilang ini. Tenang dulu. Duduk dulu, dengerin aku jelasin ya. Lawan kanker itu nggak gampang. Butuh tekad kuat banget dan biayanya mahal banget. Aku cinta kamu, aku nggak mau lihat kamu. Demi hasil yang nggak bisa diubah. Buang hidup, buang waktu. Terus akhirnya pergi dengan putus asa. Kamu ngerti kan? Aku ngerti. Tapi ini bukan sesuatu yang nggak bisa diubah. Pasti ada peluang. Ya sih, ada peluang. Tapi peluangnya kecil banget. Nggak semua orang bisa berhasil. Bisa seberuntung itu. Tapi sial itu hal biasa dalam hidup. Kayak kamu kena kanker. Tapi kita... Aduh, aku bilang lagi ya. Aku beneran cinta kamu. Aku nggak tega lihat kamu tersiksa. Aku nggak mau lihat kamu habiskan segalanya. Terus akhirnya pergi dengan putus asa. Kamu paham cintaku ke kamu kan? Jago banget main kartu moral. Atas nama cinta ya? Sayang, coba pikir dari sisiku. Aku cinta kamu. Terus kamu cinta aku nggak? Ya pasti dong sayang. Enggak. Kamu nggak cinta aku. Kalau kamu cinta aku, kamu harusnya mikirin aku. Aku nggak gitu. Coba pikir deh. Kalau buat obatin kankermu, semua tabungan kita habis. Terus kamu tetap pergi.
Terus aku gimana? Kalau aku sembuh gimana? Peluangnya kecil banget. Kamu tahu kan? Lin Feng, kamu jangan egois banget. Aku egois. Iya. Kamu cuma mikirin diri sendiri, nggak mikirin aku. Itu bukan egois apa? Aku cuma mau hidup. Apakah itu hal yang egois? Kalau yang kena kanker itu kamu nggak mau hidup. Aku nggak mau. Kamu mau? Pasti kamu mau. Semua orang pasti mau hidup. Cuma karena yang kena kanker, bukan kamu aja. Kalau yang kena kanker itu kamu, aku pasti nggak minta cerai. Aku bakal terus di sampingmu. Kalau nggak bisa ngobatin kamu, aku bakal kasih semuanya buat ngobatin kamu, terus jagain kamu sampai napas terakhirmu. Itu baru cinta. Ini bukan cinta. Kamu ngomong gitu karena kamu kena kanker. Kalau aku yang kena kanker, aku nggak bakal nyusahin. Aku langsung minta cerai. Terus pergi lihat dunia sendiri, lalu dikubur di tempat terindah. Itu karena yang kena kanker bukan kamu. Nggak, walau aku yang kena kanker. Aku nggak butuh kamu jagain. Aku nggak butuh kamu korbanin. Aku bakal tanggung sendiri. Yakin? Aku yakin kalau kamu cinta aku seperti aku cinta kamu, harusnya kamu ambil keputusan yang sama kayak aku. Jadi di hati kamu, dari awal sampai akhir, kamu nggak pernah mau hadapi ini bareng aku. Kamu salah lagi. Ini bukan soal hadapi bareng. Ini masalah kamu sendiri. Bukan masalah aku. Coba dengerin. Apa yang baru kamu bilang? Kamu nggak sadar omongan kamu itu aneh? Mana yang salah? Apa masalahnya? Yang kamu bilang hadapi bareng itu, maksudnya narik aku ke dalam masalah kamu. Ini nggak adil banget. Kamu udah ngomong soal adil sama aku? Iya dong. Waktu aku bahas soal adil, kamu bahas perasaan. Waktu aku bahas perasaan, kamu malah bahas adil. Wah, semua kata-kata kamu ambil ya? Kamu nggak sadar kamu aneh banget. Kenapa sih kamu buru-buru gitu? Ya gimana aku nggak buru-buru? Kamu nggak pernah pikirin nasib aku. Kamu yang egois. Sayang tenang dulu, aku nggak gitu. Kamu cerita ke mama soal kita. Ini bukan hal kecil. Yang nggak bisa cuma kita berdua yang mutusin. Benar. Xiaoya benar. Kalau kamu beneran cinta Xiaoya, harusnya kamu pikirin dia juga. Ya, mama benar. Aku yang terlalu ekstrem mikirnya. Aku juga udah mikir mau cerai sama Xiaoya. Tapi aku nggak rela. Aku mau coba dulu. Bagus kalau kamu mikir gitu. Cerai itu pilihan terbaik buat kalian. Lin Fang, aku ngerti kamu. Syukur kamu udah paham sekarang. Tunggu sebentar ya. Kita baru aja bahas ini. Kamu udah siapin surat cerai. Hah? Jangan-jangan kamu udah lama mau ceraiin aku ya? Jadi benar kamu selingkuh? Aku enggak. Itu aku... Ini aku. Surat cerai ini aku yang siapin. Sejak kalian nikah dulu, aku udah siapin. Buat jaga-jaga kalau suatu hari kejadian kayak gini terjadi. Ma, ini kenapa? Jangan panggil aku mama. Kamu bikin aku kecewa banget. Xiaoya itu istrimu loh. Kok kamu bisa mikir gitu soal dia? Kok? Aku udah lama mau bilang. Kebetulan ada kejadian hari ini. Aku mau ngomong sama kamu. Mutar balik fakta. Sok jadi orang paling bener. Bener kata orang, yang tua emang lebih licik ya. Setelah kamu nikah sama Xiaoya, nemenin dia aja kamu gak bisa. Xiaoya tiap hari sendirian di rumah nungguin kamu. Coba bilang bedanya sama jadi janda apa? Kemarin waktu aku kesini baru tahu, Xiaoya baru aja sakit parah. Dia nggak mau kamu khawatir, makanya dia larang aku kasih tahu. Mak, nggak usah jelasin ke dia. Mau curiga ya biarin aja. Hatiku bersih. Hati bersih katanya. Kalau aku nggak lihat CCTV, hampir aja aku percaya. Dengerin ya Lin Feng.
Kalau kamu masih punya hati nurani, ceraikan Xiaoya sekarang. Jangan bikin dia susah lagi. Oke. Aku akui aku emang salah. Aku nggak harusnya curiga sama Xiaoya. Aku harusnya minta maaf. Tapi kenapa harus cerai sih? Aku nggak akan ngususahin Xiaoya. Aku juga nggak butuh dia rawat aku. Kalau nggak cerai berarti kalian masih suami istri. Xiaoya nggak ngurusin kamu. Orang-orang mau bilang apa soal dia? Hei, kamu mikirin Xiaoya nggak sih? Jadi kalian emang nggak mau urus aku kan? Kalian emang niat cerai dari awal kan? Ya, hari ini harus cerai. Oke, cerai ya cerai. Kalau kamu udah setuju, cepet tanda tangan. Setelah tanda tangan kita langsung urus surat cerai. Ya udah, cepat tanda tangan. Setelah itu kita langsung ambil surat cerai. Nggak mungkin, aku nggak bakal setuju. Kenapa? Ada masalah apa? Ya jelas ada masalah. Uang tunai dibagi 2, aku oke. Tapi mobil sama rumahku, sama rumah tua nyokap aku, kenapa harus kasih kamu? Terus kenapa aku harus bayar ganti rugi 500 juta? Aku ganti rugi apa sih? Ya masa muda anakku dong. Kamu pacaran sama nikah sama Xiaoya? Udah buang 5 tahun masa muda Xiaoya percuma. Terus aku gimana? 5 tahunnya itu masa muda? 5 tahunku bukan masa muda? Emang bisa disamain? Xiaoya itu cewek. Masa muda cewek ada berapa 5 tahun sih? Kalau bukan, karena dulu kamu baik sama Xiaoya. 100 juta per tahun itu masih kurang menurutku. Masih kurang katanya? Ya kurang lah. Kamu cerai sama Xiaoya terus nikah lagi. Itu udah nikah kedua. Bisa laku lagi atau enggak aja masih tanda tanya. Emang kamu nggak harus ganti? Jadi pengorbananku nggak dianggap gitu? Duit yang aku cari selama ini, semua habis buat dia. Jauh lebih dari 500 juta. Dia pernah keluarin duit sepeser buat aku. Kalian masih bahas ini? Lin Feng, sekarang kamu mau hitung-hitungan sama aku ya? Kalian boleh ngomong. Giliran aku jadi hitung-hitungan. Emang bukan hitung-hitungan. Sebagai cewek, semua belanjain cewek emang bukan kewajiban. Jadi aku emang udah seharusnya gitu. Jadi emang udah seharusnya gitu ya. Emang bukan, kalaupun kamu nggak nikah sama aku, kamu juga bakal habisin uang buat cewek lain. Kok bisa disalahin ke aku sih? Yang penting uang ini, udah aku habisin buat kamu kan. Aku tahu kamu nggak rela. Tapi Xiaoya salah apa dong? Dia nikah sama kamu. Dia udah taruhan kebahagiaan seumur hidupnya. Sekarang kamu kena kanker. Kamu nggak bisa nepatin janji jaga Xiaoya seumur hidup. Kamu yang mencewain Xiaoya. Harusnya kamu ganti rugi dong. Jadi kanker ini aku yang mau kena gitu. Emang kamu nggak mau? Tapi sekarang kamu kena kan? Kalau kamu yang kena kanker, kamu bakal kasih aku ganti rugi. Cukup Lin Feng. Ngomong gini sekarang nggak ada gunanya. Oke, aku nggak bahas ini lagi. Terus rumah sama mobilnya. Rumah itu harta sebelum nikah. Mobil aku beli cash sendiri. Kenapa aku harus kasih ke kalian? Ya buat jaminan masa depan aku lah. Ya kan toh kamu bentar lagi mati juga. Rumah mobil semua ini kan nggak bisa dibawa mati. Disimpan buat apa sih? Tapi aku sekarang belum mati. Aku butuh uang buat berobat. Aku butuh uang buat wujudin mimpiku. Hei, kalian pikir begitu cerai? Aku harus langsung mati gitu. Ya kurang lebih sih. Toh kamu udah kanker stadium akhir. Bisa hidup berapa lama? Bisa habisin berapa sih? Ya kan hidupmu udah sampai ujung. Tapi hidupku masih panjang. Lin Feng, kita kan pernah jadi suami istri. Masa kamu nggak mau lihat aku nanti hidup susah sengsara? Terus rumah ibuku di kampung juga jaminan kalian dong. Bukan cuma jaminan buat kita. Ini juga jaminan buat ibumu kan? Coba pikir deh. Kalau kamu mati nanti cuma tinggal ibumu sendirian. Pas dia udah tua nggak bisa jalan. Siapa yang ngurus dia? Siapa yang rawat sampai dia meninggal? Pasti Xiaoya kan? Iya kan, setelah kamu pergi nanti, aku bakal jual rumah ibumu. Terus bawa dia tinggal bareng sama aku. Bukan aku mau nyalahin. Lihat dong Xiaoya, kita baik hati banget kan? Udah mau cerai sama kamu, masih mau urus ibumu loh. Kamu cowok dewasa, ribut sama kita soal ginian. Nggak malu apa kamu? Coba dengar sendiri omongan kalian. Kalian percaya sendiri nggak? Aku bilang apa yang aku lakuin? Sebelum nikah, kamu nggak mau kan tinggal bareng sama ibuku?
Makanya ibuku sendiri balik ke rumah lama kan. Sekarang kamu bilang mau urus ibuku. Waktu itu aku pikir ibumu tinggal sama kita berdua nggak enak. Sekarang kan udah beda situasinya. Xiaofeng, Ma, aku nggak apa-apa. masalah sebesar ini bilang nggak apa-apa. Sini mama lihat badanmu sakit nggak? Aku baik kok. Beneran nggak apa-apa. Sekarang sih enggak. Yang sakit tuh nanti belakangan aja. Oh, uangnya tuh udah dibawa ke sini. Udah aku bawa. Aku udah tanya orang. Katanya kalau buru-buru jual harganya pasti murah. Cuma 300 juta, cukup nggak? Lin Feng 300 juta apa? Lin Feng. Jangan, kalian jual rumah lama itu ya? Siapa yang suruh jual? Udah diskusi sama kita belum? Kami jual rumah sendiri. Emang harus izin kalian dulu? Lin Feng lagi sakit. Kalian nggak mau bantu kumpulin uang buat obatnya? Malah mau cerai rebut uang. Kalau tahu bakal gini, aku nggak bakal setuju pernikahan ini. Sekarang nyesel. Telat! Ibu, jangan ngomong keterlaluan. Apa maksudnya rebut uang? Aku udah baik banget sama Lin Feng. Dia sendiri yang pada nggak puas. Aku nggak puas. Oke, Su Xiaoya. Tadi kamu bilang mau rawat ibuku kan? Oke, sekarang coba jelaskan. Gimana caranya kamu rawat dia? Ya udah jual rumahnya. Kenapa aku harus rawat dia? Kamu tetap mau rumah lama itu? Kamu nggak diskusi sama aku. Langsung suruh ibumu jual rumah. Kamu cuma mau berobat. Nggak pernah mikirin aku sama sekali. Kamu itu munafik bermuka dua. Udahlah Xiaoye. Sama orang yang dari awal. Cuma mikirin diri sendiri. Nggak ada gunanya ngomong. Oke, kalau gitu. Nggak perlu dibahas lagi. Hei, apa maksudnya ini? Kamu nggak mau tanda tangan? Tanda tangan boleh, tapi kamu harus setuju dua syaratku. Aku mau tanda tangan, tapi kamu harus janji dua hal dulu. Kayak yang bisa aku janji, pasti aku janji. Baik, pertama. Kalau aku udah mati nanti, kamu harus bantu jaga ibuku. Sampai ibuku meninggal dengan tenang. Oke, janji dulu aja. Tipu dia biar tanda tangan. Kedua, keluarga Lin nggak boleh putus keturunan. Kalau kamu udah hamil, aku langsung tanda tangan. Lin Feng, kamu gila ya? Kita udah ribut gini. Kamu masih mau aku lahirin anakmu? Aku udah ngalah banget loh. Kalau kalian nggak setuju, ya udah aku nggak bisa. Nggak masalah. Mama ngapain sih? Apa-apa janji dulu aja. Sekarang teknologi udah canggih. Hamil dulu, tunggu dia tanda tangan. Langsung mama bawa kamu gugurkan. Nggak ganggu kesuburanmu kok. Aduh, Ma. Beneran nggak bisa. Hamil sampai ketahuan kan? Paling-paling nggak sebulan. Aku nggak bisa tunda selama itu. Aku ada alasan. Cerita yang jujur dong. Selingkuhanmu di luar itu, sekarang gimana situasinya? Cepat bilang, gimana aku bisa bantu kamu? Dia itu bosnya Lin Feng. Dari keluarga Zhang di Jingdu. Kalau sama dia, aku cuma bisa jadi simpanan. Nggak boleh ada yang tahu. Sekarang sama Lin Feng udah ribut gini. Kalau kelamaan, sampai dia tahu, aku bakal kehilangan semuanya. Kenapa nggak bilang dari tadi? Aku juga nggak nyangka bakal jadi kayak gini. Udah, nanti diam aja ya. Serahin ke aku. Gimana? Udah sepakat? Mamanya Lin Feng tadi emang agak keburu-buru. Ngomongnya agak nggak enak. Mama minta maaf ya. Jangan dimasukin hati ya. Langsung aja mau ngomong apa? Mama tadi udah mikir-mikir. Dipikir-pikir lagi. Emang benar sih kata kamu. Walau kanker stadium akhir. Tapi kan masih ada waktu beberapa lama. Buat hidup kan. Tetap butuh jaminan hidup juga. Gimana kalau gini aja? Kita bagi rata aja. Udah sampai akhir gini. Sama-sama jaga muka lah. Gimana? Nah gitu dong baru benar. Aku sama Su Xiaoya gimana pun pernah jadi suami istri. Emang harusnya aku kasih dia jaminan. Sekarang aku lagi sakit, butuh uang banget. Mobil sama rumah kan nggak bisa dijual setengah-setengah. Terus maunya gimana? Uang tunai buat aku. Mobil sama rumah buat kalian gimana? Oke, gitu paling bagus. Ya udah deal ya. Uang yang dia cari bertahun-tahun, hampir semua udah dikasih ke kita. Nggak sisa banyak.
Meskipun ditambah 300 juta dari rumah mamanya, tetap jauh lebih murah dari satu rumah dan mobil. Ya udah, tanda tangan surat cerai ini. Bukannya baru aja mau cerai? Kok surat cerainya udah siap? Nggak penting, tanda tangan dulu. Sosial ya. Nanti kalau kamu tahu yang sebenarnya, pertunjukannya baru dimulai. Semoga doa hadiah terakhir dariku. Kamu suka? Udah ditandatangani kan? Nah sekarang kalian harusnya langsung nikah dong. Ketawa apa kamu? Nggak apa, cuma mikir ada orang cerai aja seneng kayak mau nikah. Lucu aja. Ya seneng dong aku. Nggak usah ngurusin kamu, sampah yang kena kanker. Seneng banget. Ketawa aja. Semoga nanti pas kamu tersiksa kanker, masih bisa ketawa. Tapi nanti ya, aku bakal kasihan jenguk kamu. Oh ya? Aku udah putuskan. Sebelum kamu mati, aku pasti datang jenguk. Dan kasih tahu kamu rahasia besar. Rahasia apa? Kenapa nggak bisa kasih tahu sekarang? Belum waktunya sekarang. Tunggu aja. Anggap ini buat kamu. Sesuatu yang bisa kamu nantikan di sisa hidupmu. Oke. Nanti aku juga bakal kasih kamu hadiah besar. Ternyata orang yang udah mau mati itu jadi tenang banget ya. Tapi dipikir-pikir, hidupmu ini udah lumayan lah. Orang kayak kamu bisa nikah sama aku. Beneran deh, sial banget. Sombong aja terus. Nanti juga kamu bakal nangis. Tenang aja, kita bakal ketemu lagi sebentar lagi. Masih berani balik? Mau apa? Lu masih berani balik, ha? Kenapa? Nanya kenapa? Lu nggak tahu apa yang udah lu lakuin. Kontraknya bermasalah nggak kelihatan. Masalah apa? Lu bego atau gimana sih? Jebakan segampang ini nggak kelihatan. Jumlah awal udah mentok batas perusahaan. Lu malah nambahin 30%. Kalau targetnya nggak kecapai, jual perusahaan pun nggak cukup buat ganti rugi. Tahu nggak? Jual perusahaan pun nggak cukup bayar ruginya. Tahu nggak? Ya aku udah lihat kok. Udah lihat. Tapi kamu tetap tanda tangan. Kamu nggak punya otak ya? Begitu aku nemu masalahnya, langsung telepon kamu kan? Bukannya kamu bilang mau ditambah berapapun tetap tanda tangan. Omong kosong. Kapan kamu telepon aku? Tadi malam HP ku mati. Telepon hantu kamu? Nggak mungkin. Kok pasti udah telepon kamu? Aku juga rekam dengerin nih. Sama berapapun harus tanda tangan. Kamu nego sendiri sama mereka. Pokoknya proyek Jim Group harus kita dapat. Nggak ada tapi harus dapat. Dibanting juga percuma. Rekaman HP ada backupnya. Lagian kemarin aku pakai loudspeaker. Semua orang di situ denger. Pak Zhang, lagi ngapain ini? Bapak lagi belajar breakdance ya? Kalian brengsek, siapa suruh ngindar? Jadi aku harus diam aja ditendang gitu. Nggak boleh nyindar. Kamu gila ya? Berani ngomong gitu sama aku? Emang kenapa? Oke. Aku tanya, kontrak ini kamu yang tanda tangan kan? Oke, gua tanya ya. Kontrak ini lu yang tanda tangan kan? Iya. Nah, udah jelas. Sekarang lu bisa kemasi barang lu dan angkat kaki. Lu dipecat. Pecat gua? Alasannya? Alasannya karena gua pengen pecat lu. Nggak bisa gitu, gua ini petinggi perusahaan. Kalau mau pecat gua, harus ada alasan yang sah. Lo harus adain rapat pemegang saham, voting sampai sepakat. Alasannya ya kontrak ini. Lin Feng, lu sebagai petinggi perusahaan.
nggak peduli kepentingan perusahaan, bertindak seenaknya. Bikin perusahaan kena kerugian yang nggak bisa diperbaiki. Dewan direksi sepakat buat pecat lo. Lo ingat baik-baik, ini bukan diskusi sama lo. Ini pemberitahuan. Gua nggak terima. Lo nggak terima, emang gua peduli. Udah, cepet kemasi barang lo dan pergi. Kontrak ini emang gue yang tanda tangan. Tapi tanggal pengirimannya masih 2 bulan lagi. Asal kita dalam 2 bulan ini sesuaikan kapasitas produksi, bisa tercapai targetnya. Lagian, gua belum bikin perusahaan, rugi beneran. Kalau lu pecat gua sekarang, bakal pengaruhi hasil produksi. Nanti yang rugiin perusahaan itu loh. Gua ini bosnya perusahaan. Lu berani pecat gua? Lu mau memberontak ya? Mana berani gua? Gua cuma nyatain fakta. Kontraknya udah ditandatangani. Lu pecat gua juga, percuma. Kalau lu nggak bisa kirim barang, perusahaan tetap bangkrut. Oke. Sekarang ini bukan urusan lo lagi. Daripada mikirin ini, mending pikirin gimana bayar denda. Denda pelanggaran kontraknya. Maksudnya apa? Kemarin aku belum tanda tangan kontrak, tapi kamu udah siapin surat pemberitahuan. Terus kenapa? Kamu udah rencanain aku tanda tangan kontrak. Kamu udah tahu volume penjualan bakal naik. Kamu udah jebak aku dari awal. Sekarang baru sadar. Udah telat, aku kasih tahu yang sebenarnya 30% pesanan Linfang yang lain itu. Aku udah suruh orang produksi semuanya. Artinya 2 bulan lagi Kikto bisa kirim semua barangnya tepat waktu. Kamu? Gimana kamu bisa tahu semua ini duluan? Itu bukan urusanmu. Kamu cukup tahu satu hal. Koneksiku kuat banget, gak bisa kamu bayangin. Kalau aku mau, aku bisa dengan gampang bikin kamu kehilangan semuanya. Dan waktu itu, kamu cuma bisa nonton doang. Gak bisa ngapa-ngapain. Ini bedanya kamu sama aku. Kamu lagi ancam aku? Ancam kamu gak layak. Aku cuman ngomong fakta aja. Cuman ya, fakta ini agak kejam buat kamu sih. Oh ya? Oh iya, jangan lupa. Kamu udah tanda tangan kontrak non-kompetisi. Aku jamin, 2 tahun nggak ada perusahaan yang berani terima kamu. Nanti kamu bahkan nggak berani sakit. Dan aku bakal pakai kontrak ini buat hancurin semuanya dan dapetin semua yang aku mau. Kamu yakin yang kehilangan semuanya itu aku? Bukan kamu, masa aku? Nanti kamu cuma nggak dapat kerja sama sekali. Bahkan, udahlah, nggak usah. Sekarang kamu harus mikir baik-baik. Nanti kamu gak bisa kirim barang, mau gimana? Linfang, gue emang nggak tahu kenapa lu punya pikiran nggak masuk akal kayak gitu. Tapi ya udah, nggak penting lagi. Lu sama gue nggak bakal ada hubungan lagi. Terserah lu mau mikir apa. Sekarang, kemasi barang-barang lu dan Enyah dari sini. Ngapain sih? Kalau dihitung waktunya, harusnya tuh udah datang. Apanya yang datang? Sayang, kok kamu kesini? Dasar bajingan. Kenapa kamu selingkuh dari aku? Ada apa ini? Jangan-jangan dia tahu soal aku dan Xiaoya. Nggak mungkin. Sayang, aku kenapa sih? Masih mau pura-pura? Kinjiran udah tahu semuanya. Dia tahu itu aku yang bocorkan rahasia keluarga ke kamu. Sekarang aku udah dipecat dari Kin Group. Status pengurus Kin Group milikku juga dicabut. Aku nggak punya apa-apa lagi. Apa sayang? Oh, dia bisa tahu? Masih berani tanya gimana dia tahu? Selain kamu sama aku, ada orang ketiga yang tahu nggak? Bukan kamu yang kasih tahu. Siapa lagi dong? Jangan Tianyao. Kenapa kamu tega kayak gini sama aku?
Sayang, beneran bukan aku yang kasih tahu dia. Apa untungnya buat aku kasih tahu dia? Kamu kira aku nggak tahu? Semua akal bulusmu itu dari awal yang kamu suka itu Kim Yuran. Setelah kamu lihat dia, nggak pernah normal. Bukan gitu, sayang. Dia emang cantik sih. Aku cuma lirik dikit doang. Selain itu, aku nggak ada hubungan sama dia. Xiao, kamu itu istriku. Kita berdua itu satu kesatuan selamanya. Kamu harus percaya aku dong. Bukan kamu kan? Aku beneran nggak tahu. Kamu juga baru datang. Aku baru tahu. Ada apa sih ini? Oke, kamu nggak tahu. Terus soal kontrak gimana? Jangan bilang kamu juga nggak tahu apa-apa. Bukan. Sayang, kamu kenapa sih? Kontrak apa? Masih tanya lagi. Kamu sendiri nggak sadar apa? Kamu tahu nggak berapa yang kamu tanda tangani? Bukannya 130%. Yang kamu tanda tangani itu 1000%. 10 kali lipat. Jumlah pengiriman 10 kali lipat. Apa? Apa? Mana mungkin? Sekarang kamu harus pikir baik-baik. Kalau nanti kamu nggak bisa kirim barangnya, mau gimana? Lin Feng, ini perbuatan kamu kan? Pak Zhang, Anda bingung ya? Kita cuma ikut Anda. Tanda tangan kontrak. Anda bilang kan, mau kasih Nona Kenyiran hadiah perkenalan. Sedikit tanda hati, bukannya sopan ya. Cuy, omong kosong. Kapan gue bilang gitu? Zhang Tiannya, gue udah tahu itu kamu. Sampai sekarang masih mau bohongin gue. Bukan, sayang. Orang ini jangan dipercaya. Dia baru gue pecat. Dia sengaja balas dendam. Soal ini beneran. Gue nggak tahu apa-apa. Sayang. Ini beneran nggak ada hubungannya sama gue. Omong kosong. Gue tadi siang udah suruh asisten tanya situasinya. Kamu sendiri yang bilang soal ini. Kamu ada rencana lain. Masih mau ngeles sekarang. Apa? Gue bilang apa? Telepon aja nggak gue angkat. Oh gitu ya? Bawain HP-nya. Gue mau lihat siapa yang bohong hari ini. Mampus. HP gue tadi siang waktu kabur. Hilang. Habis gue sekarang. Mana HP-nya? Nggak berani kasih lihat? Atau riwayat teleponnya belum dihapus? Atau ada hal yang dia nggak boleh ketahuan? Sayang, kalau gue bilang HP gue hilang, kamu percaya? Oke. Nggak hilang kapan-kapan. Pas banget hilang sekarang ya. Sayang, gue tahu ini kebetulan banget. Tapi beneran, HP gue hilang. Aku tahu ini kebetulan banget, tapi HP aku beneran hilang kok. Ini HP asisten aku. Cek sendiri riwayat panggilannya. Masih berani bilang, bukan kamu. Ya HP ini emang punya aku. Tetapi bukan aku yang angkat teleponnya. HP aku juga beneran hilang. Yang angkat pasti orang yang nemuin HP aku. Ya. Buktinya udah jelas. Masih mau ngeles. Kamu sendiri percaya nggak? Istriku, aku. Hey, kamu Lin Feng. Ini semua ulah kamu kan? Kamu yang fitnah aku. Kamu benar. Semua aku yang lakuin. Kontraknya aku yang ubah. Soal kalian berdua, Aku yang kasih tahu keluarga Kin. Semuanya aku yang lakuin. Sayang, lihat kan? Dia udah ngaku. Bukan aku yang lakuin. Kenapa kamu lakuin ini? Kita nggak punya masalah sama kamu. Kenapa kamu jahat sama kita? coba tanya orang di sebelah kamu. Apa aja yang dia lakuin di belakang kamu? Jangan-jangan waktu itu dia udah tahu. Dia sengaja nggak bongkar. Buat nunggu. Sekarang? Nggak mungkin. Dia cuma orang bodoh. Mana bisa mikir gitu? Bilang, kamu udah ngapain aja? Sayang, aku nggak ngapa-ngapain kok. Jangan sampai kamu ketipu dia ya. Dia itu orang licik. Omongannya nggak bisa dipercaya. Tian Yao. Kamu ada di dalam. Tian Yao, tolong aku dong. Tian Yao. Dia masuk.
Tian Yao, tolong bantu aku dong. Keluarga aku ada masalah. Ngapain sih kamu? Siapa suruh kamu tarik-tarik aku? Qin Xiao, dia kenapa ada di sini? Zhang Tian Yao, siapa dia? Hubungan kalian apa? Sayang, dia itu istrinya Lin Feng. Istrinya Lin Feng? Ada masalah kok nggak cari Lin Feng, malah cari kamu. Aku juga nggak tahu. Bucin, Anda salah paham. Aku sama Pak Zhang nggak ada hubungan apa-apa. Cuman Pak Zhang dulu, demi Lin Feng. Pernah bantu aku beberapa kali. Jadi dia bilang kalau ada masalah cari dia aja. Oh iya, aku baru ingat. Aku emang pernah bilang gitu. Beneran cuma bantu kok. Aduh sayang, ya beneran lah. Aku bantu dia. Cuman niat baik aja. Dia kan istri bawahan aku. Mau sebrengsek apapun aku nggak mungkin macam-macam sama istri bawahan. Iya kan? Iya, Bukin. Jangan curiga sama Pak Zhang. Pak Zhang kami tuh pemimpin yang sangat peduli sama bawahan. Waktu aku dinas luar kota, nggak sempat urus istri. Beliau datang sendiri ke rumah kami, urus istri aku. Dan juga penuhi semua kebutuhan istri aku. Aku terharu banget. Apa kalian? Sayang, enggak kenapa. Jangan fitnah dong. Enggak lama. Bucin, dia cuma ngomong ngawur. Jangan dengerin dia. Dia baru cerai sama aku. Pasti kesel. Sengaja balas dendam, makanya ngomong gitu. Lin Feng, cukup. Masalah kita berdua. Kalau mau apa-apa hadapi aku. Jangan libatkan orang lain. Ngomong-ngomong, justru aku yang orang lain kan? Kalian ngapain di belakang aku? Kalian nggak tahu sendiri. Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Kalau gitu Pak Zhang, Anda pasti tahu kan? Aku tentu aja nggak tahu. Dasar bajingan licik. Mulut lu nggak ada benernya. Kalau begitu, kalau kalian nggak tahu, biar aku ingetin kalian. Kok kamu punya banyak banget HP sih? Kamu salah. Yang penting bukan HP-nya, tapi isi di dalamnya. Pakin, coba lihat deh. Sayang. Jangan lihat isi HP-nya. Isinya bohong semua. Lepas. Aduh. Kamu nggak bisa diam ya? Gimana kalau dia tahu? Si bodoh itu mah di depan mukanya juga nggak bakal sadar. Tapi kamu nih, kenapa buru-buru matiin telepon? Bukannya lebih seru kalau di depan dia langsung? Oh, jadi kamu suka main teleponan ya? Mau aku telepon dia sekarang? Kamu suka baju ini ya? Aku pakai buat kamu. Sayang, ini kan hadiah dari suamimu. Yakin mau pakai buat aku? Dia udah kasih ke aku. Ya terserah aku dong mau pakai buat bos siapa? Sebenarnya sih, aku orangnya lebih suka turun tangan langsung. Turun tangan langsung. Mau jelasin apa lagi? Kamu ngurusin dia, sampai ngurusin keranjang segala. Sayang, jangan sampai ketipu sama dia. Video ini dia yang palsu. Dia yang fitnah aku. Pakin, menurutmu seorang pria mau pakai cerita diselingkuhi buat bahan canaan gitu? Sayang, jangan percaya omongan dia dong. Binatang kayak dia. Apa sih yang nggak bisa dia lakuin? Beneran atau bohong? Kamu lebih tahu dari aku. Sayang, aku beneran tahu salah. Aku juga lagi kerasukan setan. Dia yang godain aku, dia yang rayu, dia yang godain aku. Kamu bilang aku yang godain kamu. Emang bukan gitu? Kalau bukan kamu tiap hari pakai alasan cari Lin Feng, godain aku terus. Mana mungkin aku sama kamu? Yang Tiannya udah bajingan. Dulu jelas-jelas kamu ancam pakai jabatan suamiku. Maksa aku nurut sama kamu.
Kamu juga iming-imingin. Asal aku nurut aja. Kamu bakal nafkahin aku seumur hidup. Pembohong semua cuma tipu-tipu. Omong kosong. Aku cekik kamu. Berani ngomong. Aku cekik kamu. Cukup. Cukup. Sayang. Sayang, aku beneran udah sadar salah. Aku mohon, sekali lagi ya. Aku beneran tahu salahku. Sifat orang itu susah berubah. Jeruk busuk ya, tetap aja jeruk busuk. Aku pasti buta, makanya mau nikah sama kamu. Kakakku bener. Nikah perjodohan itu cuma lelucon belaka. Sayang. Kamu nggak beneran mau cerai sama aku kan? Keluarga kita kan dijodohin. Kalau kita cerai, dua keluarga bakal malu. Cerai? Aku nggak mau cerai. Cerai buat orang kayak kamu yang lebih rendah dari binatang, terlalu terhormat. Aku usir kamu. Apa? Sayang, kamu ngomong apa sih? Kalau kamu cerai sama aku, keluarga Kin nggak setuju. Sebelum aku ke Haicheng, kakakku nemuin aku. Kasih aku ini. Dia pakai Kin Group, 20% laba. Buat tukar surat cerai ini. Awalnya tuh aku pikir dia lucu banget. Tapi sekarang, yang lucu itu ternyata aku. Dia udah tahu ini bakal terjadi dari awal. Pantas aja aku nggak pernah bisa menang dari dia. Sayang, aku beneran nggak ada kesempatan. Kesalahan yang sama nggak akan aku ulangi 2 kali. Dulu demi kamu. Aku lakuin banyak banget kesalahan. Aku udah terlalu sering sakitin kakakku. Sangkianya mulai sekarang. Kita udah nggak ada hubungan lagi. Nggak ada orang sempurna. Siapa yang ngomong nggak salah? Kalau salah ya berubah. Itu yang terbaik. Nona Kin, sadar sekarang belum terlambat. Kakakku pernah cerita soal kamu. Lin Feng, kamu hebat. Kapan-kapan main ke rumah Kin ya. Oke. Pasti aku datang. Sayang! Gimana rasanya, Pak Zhang? Dasar bajingan. Kapan kamu tahu semua ini? Dan kapan kamu rencanain ini? Jangan mikir itu sekarang. Pikirin aja gimana nanti kamu mau ngapain. Dan jangan bilang kamu kira Balas dendamku cuma sampai sini aja kan? Emang aku punya apa lagi? Wanita ini itu udah cerain aku. Sekarang di keluarga aku. Jadi cuma sampah nggak berguna. Perusahaan juga udah kamu hancurin. Aku masih punya apa lagi? Apa yang aku punya buat kamu lawan aku, ha? Pak Zhang, Anda ini pelupa banget ya. Soal si Liu udah lupa ya? Oh, gitu ya. Pantesan. Kemarin sebentar, waktu ketemu kamu, rasanya kamu kayak orang beda. Kadang kepikiran. Ternyata pas ngomongin si Liu itu. Iya. Kematian si Liu bukan kecelakaan kan? Benar, kematian si Liu emang bukan kecelakaan. Mau tahu dia mati gimana? Mau tahu nggak? Si pecundang itu ngeliat aku lagi main sama istrimu di kantor. Di ruangan ini. Dia berani mau ancam aku. Minta uang lembur. Kebayang nggak? Dia cuma mau uang lembur doang. Jadi kamu bunuh dia? Bener. Dia berani ancam aku sekali. Nanti bakal terus-terusan. Aku ini kan bos perusahaan loh. Kalau aku diancam sama dia, ntar orang pada ketawa dong.
Kalian siapa? Mau apa kalian? Kamu? Zhang Tianyao, kamu diduga membunuh orang. Udah ada surat perintah penangkapan. Tolong kerjasama. Lin Feng. Kamu coba aku ya. Diam, jangan macam-macam. Ibunya Xiao Liu udah tes darah Xiao Liu buat cari obat. Kamu pasti ditangkap. Zhang Tianyao setelah masuk penjara, tobatlah dan perbaiki dirimu ya. Lin Feng, aku nggak akan kenapa-napa. Aku bakal bikin kamu ingat keluarga Zhang. Lin Feng. Kamu cari Zhang Tianyao. Ada masalah apa? Lin Feng, kamu kejam banget ya. Maksud kamu apa sih? Aku salah apa? Baru aja aku pulang. Tiba-tiba ada orang masuk. Bawa surat jaminan bank. Aku sama mama diusir keluar. Mobil juga disita mereka. Ini kamu. Kamu udah gadaikan rumah sama mobil? Dari dulu kan? Kamu sengaja kasih semua itu ke aku. Nggak nyangka mereka secepat itu. Kok kamu bisa sejahat ini sih? Kita kan pernah jadi suami istri. Kenapa kamu tega gini sama aku? Aku sekarang nanggung. Utang berapa banyak? Kamu tahu nggak? Bagaimanapun kita pernah jadi suami istri. Kamu sama Zhang Tianyao, waktu lakuin hal itu, pernah mikir kita ini suami istri. Kamu sama ibumu kerja sama buat ngusir aku tanpa bawa apa-apa. Pernah mikir soal kita sebagai suami istri? Aku ini perempuan. Aku cari sedikit keuntungan buat diriku. Apa salahku sih? Aku cuma mau hidupku terjamin aja kok. Kamu mikir gitu udah salah. Aku udah gak salah. Itu semua gara-gara kamu. Kamu pikir aku mau selingkuh sama Zhang Tianyao? Dia ancam aku pakai kerjaanmu. Maksa aku nurut ya. Akulah yang paling terluka di sini. Masih bisa ngomong kayak gitu? Mau nggak? Kamu CCTV-nya, biar kamu lihat. Dasar brengsek. Ya salah kamu sendiri nggak bisa nilai orang. Dua cowok yang kamu pilih sama-sama brengsek. Kalau Lin Feng masih punya hati nurani, harusnya kamu kasih semua uang jaminan itu ke aku. Aku udah kasih rumah dan mobil. Semuanya buat kamu. Sekarang kamu datang minta uang lagi. Masa perempuan, mau ini mau itu juga. Kenapa kamu serakah banget sih? Aku mohon. Lin Feng, aku mohon. Uang yang kamu gadaikan itu, kasih ke aku semua ya. Aku janji, apapun yang kamu mau, aku bakal lakuin. Aku pasti rawat kamu dengan baik. Setelah kamu pergi, aku juga bakal urus ibumu. Aku mohon. Mohon, kasih uang itu ke aku ya. Aku beneran gak sanggup bayar segitu. Uang itu nggak perlu kamu bayar. Maksud kamu apa? Apa maksudnya nggak perlu bayar? Ya, seperti yang aku bilang. Dan aku juga nggak butuh kamu rawat. Nanti aku sendiri yang urus ibuku. Jadi nggak usah repot-repot ya. Kamu ngomong apa sih? Kamu kena kanker lupa ya? Kamu lupa ya, waktu kita cerai hari itu, aku bilang apa ke kamu? Ini laporan kankermu kan? Apanya yang mau dilihat? Udah lihat. Coba lihat deh. Nama siapa yang tertulis di sini? Kok bisa namaku? Kenapa bisa namaku? Ini nggak beneran kan? Bilang dong, ini bohong kan ya kan? Ini beneran. Nggak mungkin. Masa sih? Ini kan nggak beneran. Aku nggak pernah periksa. Mana mungkin beneran kamu bohong? 5 hari lalu. Salah, harusnya 6 hari lalu. Kamu sama Zhang Tianyao pergi cek kehamilan.
Jadi, tadi pagi kamu cuma acting doang. Iya dong. Lupa ya. Dulu kamu bilang, kalau kamu kena kanker, pasti cerai sama aku. Nggak mau ganggu aku. Kasih semua uangnya ke aku. Biar aku hidup enak. Jadi ya, ini semua hadiah dari pihakmu. Bukan. Ini belum hadiah. Yang ini, lihat nih. Selamat ya kamu hamil. Udah 3 minggu. Tapi kita udah 2 bulan nggak lakuin itu. Jadi anak ini punya. Anak ini punyanya Zhang Dianyao. Mana mungkin? Nggak mungkin. Tante, uang ganti rugi Xiao Liu. Saya bawain buat Tante. Seandainya tanggal lahir dia, simpan baik-baik ya. Makasih ya. Beneran makasih banget. Nggak usah makasih. Ini emang hak Xiao Liu. Oh iya, donor ginjal yang saya cari udah ketemu. Bulan depan, ahli dari Jingdu bakal datang operasi Tante. Xiao Liu beruntung punya teman kayak kamu. Bagus banget. Oh iya, gimana urusanmu? Udah lancar? Aku udah bantu kamu kan? Berkat bukti dari Tante, pembunuh Xiao Liu pasti bakal dapat hukuman. Dokter Xiu, kenapa? Ini Su Xiao ya? Ada apa di sana? Orang keluarga Zhang dari Jingdu datang. Mau bawa Su Xiaoya pulang. Dia mau ketemu kamu sekali lagi sebelum pergi. Udahlah, nggak usah ketemu. Tolong sampaikan pesanku ke dia. Bilang aja. Semoga hidupmu bahagia. Oke. Pak Lin, Direktur Kin dari Kin Group datang. Ya undang Bapak, datang langsung ke pesta ulang tahunnya. Siapin mobil. Direktur Kin datang sendiri. Mobilnya tuh udah di bawah. Ayo,